Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sobat Ranggon. Selamat datang di Ranggon Story, tempat di mana kisah misteri, legenda, dan cerita-cerita penuh teka-teki hadir menemani harimu. Siapkan dirimu untuk menyelami cerita yang seru, mendebarkan, dan tak terlupakan. Jangan lupa pasang earphone, nyalakan lampu remang, dan nikmati kisahnya. Selamat mendengarkan. Malam semakin larut saat Sagan dan teman-temannya memutuskan untuk pulang. Mereka baru saja menghadiri reuni kecil di villa seorang kenalan lama di pinggiran kota. Awalnya mereka berencana pulang sebelum gelap, tapi obrolan panjang dan nostalgia membuat waktu terasa singkat. Aduh, ini kalau kita pulang lewat jalan biasa, bisa sampai rumah jam 2 pagi, keluh Tivan sambil melirik peta di ponselnya. Lewat jalan pintas aja. Ini ada satu jalur yang bisa motong hampir setengah perjalanan, usul Nedra menunjuk sebuah jalan kecil di peta. Serius? Ini jalan apa? Kok nggak familiar? Tanya Sagan dengan alis terangkat. Entahlah, tapi Maps nyaranin ini. Hemat 1 jam perjalanan. Coba aja atau kita rame-rame, jawab Nedra yakin. Akhirnya mereka setuju untuk mengambil jalan itu. Jalanan awalnya biasa saja, melewati beberapa rumah dan toko yang mulai tutup. Namun, semakin jauh mereka masuk, suasana mulai berubah. Jalan semakin sempit, pepohonan tinggi di pinggir jalan membuat cahaya bulan nyaris tak menembus. Hanya lampu mobil mereka yang menerangi jalanan yang terasa semakin asing. Kenapa nggak ada rumah lagi ya? Harusnya kita masih deket-deket kota kan? Tanya Mira, satu-satunya perempuan di kelompok mereka sambil merawatkan jaket. Nedra mencoba memastikan rute di peta, tapi anehnya sinyal mulai melemah. Hah? Kok nge-freeze? Punyaku juga, tambah Sagan. Mengangkat ponselnya ke dekat jendela, berharap mendapat sinyal. Di depan, jalan mulai diselimuti kabut tipis yang makin lama makin tebal. Suasana di dalam mobil menjadi senyap. Mira berbisik pelan. Guys, kita kayak. Udah muter-muter deh. Tivan menelan ludah. Gak mungkin, kita lurus terus dari tadi. Namun perasaan aneh itu sulit diabaikan. Jalanan ini terasa seperti mengulang pola yang sama. Pohon yang sama, batu yang sama, bahkan retakan di aspal yang sama. Tiba-tiba, Sagan mengerem mendadak. Semua terlonjak kaget. Di depan mereka berdiri seorang wanita berbaju putih lusuh, rambut panjang menutupi wajahnya. Dia berdiri diam di tengah jalan, menghalangi laju mobil. Astaga, siapa itu? Bisik Mira dengan suara bergetar. Tak ada yang berani turun. Namun saat mereka mengalihkan pandangan sejenak untuk saling menatap, wanita itu menghilang begitu saja, tanpa jejak. Mereka hanya bisa saling berpandangan dengan napas tercekat. Suasana di dalam mobil mendadak sunyi, hanya terdengar suara napas mereka yang terengah-engah dan detak jantung yang berdegup kencang di telinga masing-masing. Sagan menelan ludah, tangannya masih gemetar di atas setir. Tadi, kalian juga lihat kan? Suaranya serak, nyaris berbisik. Jelas-jelas ada di tengah jalan, Sagan. Gue nggak halusinasi, balas Tivan, matanya masih terpaku ke arah jalan kosong di depan mereka. Nedra cepat-cepat membuka peta di ponselnya lagi, berharap ada sinyal. Tidak ada. Hanya layar kosong tanpa petunjuk arah. Kita harus balik, sekarang. Tanpa menunggu persetujuan, Sagan memutar setir mencoba berbalik arah. Namun, begitu mobil berputar, mereka semua terdiam lagi. Jalan di belakang mereka bukan jalan yang sama. Bukan jalan tempat mereka baru saja melewatinya. Tidak ada jejak roda, tidak ada tanda-tanda mobil mereka pernah lewat. Sebagai gantinya, hamparan jalan berliku dengan pohon-pohon besar yang tampak lebih tua, lebih rimbun, dan lebih menekan. Apa-apaan ini? Bisik Mira, suaranya gemetar, matanya mulai berkaca-kaca. Ini pasti cuma ilusi kan? Kabut ini yang bikin kita bingung, kata Tivan, meskipun nada suaranya terdengar lebih seperti meyakinkan dirinya sendiri. Sagan menginjak gas. Mobil melaju lebih cepat, menembus kabut yang semakin tebal, tapi tak peduli seberapa jauh mereka melaju, jalan itu tak berubah. Hutan di kiri dan kanan seolah mengurung mereka, membentuk dinding alami yang membuat dunia luar terasa tak lagi ada. Setelah beberapa menit yang terasa seperti sumur hidup, mereka melihat sesuatu di kejauhan, sebuah gapura batu tua yang berdiri di tengah jalan. Gapura itu dipenuhi lumut. Ini nggak ada di peta, gumam Nedra. Sagan mengerem pelan, menatap gapura itu dengan perasaan tak enak. Di bawahnya ada sebuah papan kayu tua, tulisannya nyaris pudar. Selamat datang di Desa Lurangga. Desa apaan ini? Gak pernah dengar, kata Mira pelan. Apa kita masuk aja? Siapa tahu ada orang yang bisa bantu, saran Tivan, meski wajahnya sendiri penuh keraguan. Sagan menatap gapura itu. Hatinya berteriak untuk berbalik. Tapi di tempat seperti ini, pilihan mereka hanya dua.
maju ke depan, atau terjebak di tengah hutan selamanya. Setelah beberapa detik yang terasa seperti keabadian, Sagan menginjak gas lagi. Mobil mereka perlahan melewati gapura batu tua itu. Begitu ban terakhir melewati batas gapura, mesin mobil tiba-tiba mati. Lampu padam, suara mesin menghilang, dan di kejauhan terdengar suara krek, krek. Seperti langkah kaki di atas dedaunan kering perlahan-lahan mendekat ke arah mereka. Hanya suara napas tertahan dan detak jantung yang terdengar jelas. Sagan, coba nyalain lagi, bisik Mira, suaranya bergetar. Sagan memutar kunci kontak. Klik, tidak ada reaksi. Dia mencoba lagi. Klik, tetap mati. Apa-apaan sih ini? Mobilnya baik-baik aja tadi. Tivan mulai panik, memukul dashboard dengan frustrasi. Suara langkah itu semakin dekat. Klik! Terdengar jelas di luar jendela. Nedra memberanikan diri melirik keluar kaca. Matanya menyipit menembus kegelapan dan kabut yang perlahan mereda. Dari bayang-bayang pepohonan muncul sosok-sosok. Mereka bergerak pelan, terseok-seok dengan postur tubuh kaku dan aneh. Wajah mereka tertutup oleh topeng kayu usang yang diukir kasar, hanya memperlihatkan mata kosong yang menatap tajam. Mereka, ngapain berdiri di situ? Bisik Mira, matanya melebar penuh ketakutan. Sagan mencoba sekali lagi menyalakan mobil. Klik, klik, klik. Mesin tetap tak merespons. Gua nggak tahan, kita harus keluar dari sini. Seru Tivan meraih pegangan pintu. Jangan! Bentak Nedra tiba-tiba, membuat semua terkejut. Kita nggak tahu apa yang mereka mau. Kalau kita keluar, bisa aja kita dalam bahaya lebih besar. Namun terlambat. Tivan sudah membuka pintu dan melangkah keluar. Hei, permisi. Mobil kita mogok, bisa bantu? Tivan berteriak, mencoba terdengar ramah. Sosok-sosok itu berhenti sejenak. Lalu perlahan-lahan mereka menoleh serempak ke arah Tivan. Gerakan mereka kaku dan tidak wajar, seperti boneka yang ditarik tali. Tivan melangkah mundur, tiba-tiba merasa keputusan keluar adalah kesalahan besar. Oke, kayaknya kalian gak ngerti ya. Gue balik aja deh. Tiba-tiba, salah satu dari mereka berlari ke arah Tivan dengan kecepatan tak terduga. Tivan! Teriak Sagan dan Mira bersamaan. Tivan berusaha berlari kembali ke mobil, tapi sosok bertopeng itu lebih cepat. Dalam sekejap, dia tertangkap, tubuhnya terjatuh ke tanah. Mereka tidak menyerangnya, hanya menarik dia, menyeretnya ke dalam kegelapan tanpa suara. Sagan segera keluar, berlari mengejar, tapi Nedra menahannya. Jangan, itu bukan manusia biasa. Mira menangis ketakutan, menggenggam lengan Nedra erat-erat. Apa yang terjadi? Kenapa mereka ngelakuin itu? Sagan berlutut di tanah, napasnya memburu, matanya menatap kosong ke arah gelap, di mana Tivan menghilang. Kita nggak bisa tinggal di sini, bisik Nedra pelan. Kita harus cari dia, dan cari jalan keluar. Mereka bertiga akhirnya berjalan perlahan, meninggalkan mobil yang sudah tak berguna. Di depan mereka, samar-samar terlihat deretan rumah tua dengan arsitektur aneh, berdiri di balik kabut tipis. Desa itu seolah terperangkap dalam waktu, sepi dan tak berpenghuni. Udara di desa Lurangga terasa berat, seperti setiap helaan napas membawa beban tak kasat mata. Sagan, Nedra, dan Mira melangkah perlahan menyusuri jalan setapak berbatu yang membelah deretan rumah-rumah tua. Rumah-rumah itu tampak rapuh, dengan dinding kayu lapuk dan jendela yang pecah sebagian. Beberapa pintunya terbuka sedikit, berderit pelan tertiup angin malam yang dingin. Namun anehnya tak ada suara kehidupan. Tak ada anjing menggonggong, tak ada cahaya lampu, hanya keheningan yang terasa lebih mengancam daripada keramaian. Gue gak suka tempat ini, bisik Mira. Suaranya nyaris tak terdengar di antara desir angin. Tangannya gemetar, mencengkeram erat lengan Nedra. Sagan berhenti di depan sebuah rumah yang sedikit lebih besar dari yang lain. Pintu kayunya setengah terbuka, menganga gelap seperti mulut yang siap menelan siapapun yang masuk. Kita masuk sini aja. Mungkin kita bisa cari petunjuk atau tempat aman buat mikir. Nedra mengangguk ragu. Mereka melangkah masuk, menyalakan senter dari ponsel yang sinyalnya masih mati total. Di dalam, bau apek dan tanah basah menyeruak. Ruangan itu kosong, hanya ada kursi goyang tua di sudut, sebuah cermin retak di dinding, dan sebuah meja kecil dengan lilin yang sudah meleleh habis. Mira menoleh ke cermin itu dan tiba-tiba terdiam. Matanya melebar. Sagan, Nedra, lihat ini, bisiknya. Mereka mendekat, menatap ke cermin retak. Yang membuat jantung mereka nyaris berhenti adalah refleksi di cermin itu berbeda. Di dunia nyata, mereka bertiga berdiri di ruangan kosong. Tapi di dalam cermin ada sosok Tivan, duduk di kursi goyang, wajahnya kosong, matanya menatap lurus tanpa kedip. Dan di belakangnya, berdiri beberapa sosok bertopeng kayu, diam mengawasi. Tivan, Sagan berbisik, mendekatkan wajah ke cermin. Tiba-tiba, mata Tivan di cermin berkedip.
Perlahan dia mengangkat tangannya, menunjuk lurus ke arah mereka. Dia bisa lihat kita, seru Nedra mundur setengah langkah. Sagan menelan ludah, menatap ke sekeliling ruangan, tapi di dunia nyata, kursi itu kosong. Mungkin cermin ini kayak portal atau semacamnya? Tiffan di cermin tiba-tiba membuka mulut, berusaha mengatakan sesuatu, tapi tak ada suara. Mira mendekat, mencoba membaca gerakan bibirnya. Dia bilang, "Tolongan, percaya." "Jangan percaya apa?" tanya Nedra bingung. Namun sebelum mereka bisa memahami lebih jauh, terdengar suara langkah berat di luar rumah. "Sst, sst, ada yang datang," bisik Sagan. Mereka cepat-cepat mematikan senter, bersembunyi di balik lemari tua yang setengah roboh. Pintu rumah perlahan terbuka sendiri, berderit pelan. Seseorang masuk, bukan sosok bertopeng seperti sebelumnya, tapi seorang pria tua dengan wajah penuh keriput, sorot matanya tajam menembus kegelapan. Dia berdiri di tengah ruangan, menatap langsung ke arah lemari tempat mereka bersembunyi, seolah tahu persis ada yang mengintip. Lalu dengan suara serak dia berkata pelan, "Kalian seharusnya tidak di sini." Tegangan memenuhi ruangan yang remang-remang itu. Sagan, Nedra, dan Mira menahan napas di balik lemari tua, berharap pria tua itu hanya kebetulan lewat. Namun langkahnya semakin mendekat, pelan tapi pasti. Akhirnya Sagan memutuskan untuk keluar dari persembunyian. Ia tahu bersembunyi lebih lama hanya akan membuat mereka terlihat seperti ancaman. "Tunggu di sini," bisiknya singkat pada Nedra dan Mira, sebelum perlahan-lahan berdiri dengan tangan terangkat setengah, mencoba menunjukkan bahwa dia tidak berniat jahat. Kami tersesat," kata Sagan dengan suara serak. "Teman kami hilang, kami cuma butuh bantuan." Pria tua itu menatap tajam, matanya seperti lubang gelap yang sulit dibaca. Wajahnya kaku seolah menahan sesuatu di balik tatapan dingin itu. Lalu tiba-tiba dia tersenyum tipis, bukan senyum ramah, melainkan senyum penuh rahasia. "Tersesat?" gumamnya pelan. "Bukan kalian yang tersesat, tapi jalan ini yang memilih kalian." Mendengar itu, Nedra dan Mira akhirnya keluar juga, berdiri di samping Sagan. "Apa maksudmu?" tanya Nedra curiga. Pria tua itu tidak langsung menjawab, dia hanya mengangguk pelan ke arah cermin retak di sudut ruangan. "Kalian sudah melihatnya kan? Dia yang hilang, teman kalian." Mira menelan ludah. "Apa yang terjadi sama dia? Dia masih hidup?" Pria itu tertawa kecil, suaranya serak seperti kayu tua yang digesek. "Hidup? Mungkin, tapi bukan di dunia yang sama dengan kalian." Sagan maju selangkah, suaranya lebih tegas. "Kalau kau tahu sesuatu, katakan. Bagaimana caranya kami bisa bawa dia kembali?" Pria tua itu menghela napas panjang lalu duduk di kursi goyang yang tadi kosong, menatap mereka satu persatu. "Desa Lurangga ini bukan sekadar desa," katanya pelan. "Ini adalah persimpangan, tempat di mana batas antara dunia kita dan sesuatu yang lain sangat tipis. Orang-orang yang hilang di sini tidak benar-benar menghilang, mereka hanya terjebak." "Terjebak di mana?" desak Nedra. Pria itu menunduk, suaranya semakin lirih. "Di antara, tidak sepenuhnya hidup, tidak sepenuhnya mati." Ruangan itu terasa semakin dingin. Angin dingin berhembus lewat celah-celah dinding, membuat lilin di meja bergetar. "Kalian bisa menyelamatkan teman kalian," lanjut pria tua itu. "Tapi ada harga yang harus dibayar." Sagan mengepalkan tangannya. "Harga apa?" Pria itu menatap lurus ke mata Sagan, dan untuk pertama kalinya, sorot matanya menunjukkan sesuatu yang lebih gelap dari sekadar rahasia. "Untuk membawa satu jiwa kembali, kalian harus meninggalkan yang lain." Kata-kata itu menggantung di udara, berat seperti beban yang tak terlihat. Mira mulai menangis pelan, Nedra menoleh ke Sagan dengan tatapan tak percaya. "Apa maksudnya? Kita harus menukar seseorang?" Pria itu mengangguk pelan. "Itulah aturan di sini, tidak ada yang keluar tanpa ada yang tertinggal." Sagan menatap cermin retak, melihat bayangan samar Tiffan di sana, matanya penuh ketakutan. Lalu dia menoleh ke Nedra dan Mira, kedua sahabat yang sudah bersamanya sejak lama. Pilihan di depan mereka jelas, selamatkan Tiffan dengan risiko kehilangan salah satu dari mereka, atau meninggalkannya untuk selamanya. Namun, sebelum ada yang bisa berbicara, terdengar suara langkah cepat dari luar rumah. "Mereka datang," bisik pria tua itu. "Kalian harus memilih sekarang." Bentukan berat terdengar di pintu rumah tua itu membuat kayunya bergetar pelan. Cuk, cuk. Suara langkah di luar semakin banyak, seperti ada puluhan orang yang bergerak serempak. Sagan, Nedra, dan Mira saling berpandangan. Napas mereka tercekat. "Mereka? Siapa?" bisik Mira dengan suara bergetar. Pria tua itu menatap pintu dengan sorot mata kosong. "Mereka penjaga batas. Mereka yang memastikan tidak ada yang melanggar aturan Lurangga." "Aturan apa?" bentak Nedra, matanya menyala penuh kemarahan.
Tidak ada yang keluar tanpa meninggalkan sesuatu, atau seseorang, jawab pria itu tenang, seolah situasi mencekam ini hanyalah rutinitas baginya. Pintu bergetar lagi, kali ini lebih keras. Duk! Sagan tahu mereka tak punya banyak waktu. Ia menatap cermin retak itu lagi, bayangan Tivan masih di sana, duduk diam, wajahnya penuh putus asa. Ada cara lain? Tanya Sagan, suaranya tegas. Tanpa harus menukar nyawa siapapun. Pria tua itu menghela napas panjang, lalu berdiri perlahan. Mungkin ada. Tapi berbahaya, lebih berbahaya dari yang kalian kira. Lebih berbahaya dari ini, seru Nedra menunjuk pintu yang hampir jebol. Pria tua itu mengangguk pelan. Kalian bisa melawan mereka, tapi untuk itu kalian harus membuat perjanjian. Perjanjian apa? Tanya Mira dengan suara kecil. Pria tua itu mendekati meja, menggeser lilin tua dan mengeluarkan sebuah jimat aneh dari laci yang tersembunyi. Jimat itu terbuat dari tulang kecil yang diikat dengan benang merah, terlihat rapuh, namun mengeluarkan aura dingin yang membuat bulu kuduk meremang. Ini kunci untuk membuka batas antara dunia kalian dan dunia mereka. Tapi ada syaratnya, ucap pria itu menatap tajam ke arah Sagan. Apa syaratnya? Tanya Sagan pelan. Seseorang di antara kalian harus menjadi penjaga baru Luranga, menggantikan jiwa yang hilang. Ruangan menjadi sunyi. Mira menutup mulutnya, menahan isak. Nedra menatap pria itu dengan tatapan tak percaya. Jadi, tetap saja harus ada yang tertinggal. Pria tua itu mengangguk, tapi bukan sebagai korban, sebagai penjaga. Orang itu tidak akan mati, tapi dia tidak akan bisa kembali. Dia akan menjadi bagian dari tempat ini. Selamanya. Duk! Pintu hampir roboh. Sagan menarik napas dalam-dalam menatap kedua sahabatnya. Ia tahu apa yang harus dia lakukan. Gue yang akan melakukannya. Apa-apa? Seru Nedra dan Mira bersamaan. Gue yang bawa kita ke jalan ini, lanjut Sagan, suaranya datar namun penuh keyakinan. Gue yang nyetir, gue yang setuju ambil jalan pintas. Ini salah gue. Mira menangis lebih keras, mengguncang lengan Sagan. Gak bisa, gak boleh, kita cari cara lain. Namun tak ada waktu. Pintu akhirnya jebol dan sosok-sosok bertopeng kayu itu masuk, bergerak cepat seperti bayangan yang melesat di antara cahaya redup. Sagan meraih jimat itu dari tangan pria tua, meremasnya kuat-kuat hingga jari-jarinya berdarah. Cahaya merah redup keluar dari jimat, memenuhi ruangan dengan sinar aneh yang membuat waktu seolah melambat. Kalian harus pergi sekarang, teriak Sagan sambil mendorong Nedra dan Mira menuju cermin retak. Tidak! Nedra mencoba melawan, tapi pria tua itu menariknya dengan kuat. Kalian harus hidup, teriak Sagan untuk terakhir kalinya sebelum sosok bertopeng itu menerkamnya. Nedra dan Mira terlempar ke dalam cermin, terjatuh ke tanah keras di dunia nyata. Mereka terengah-engah mendapati diri mereka kembali di pinggir jalan tempat mobil mogok. Pagi mulai menyingsing. Burung-burung berkicau seolah tak ada yang terjadi. Mereka berdua menoleh ke belakang. Tidak ada desa Luranga, tidak ada kabut, tidak ada Sagan. Hanya sunyi. Dan di tangan Nedra, tanpa dia sadari, ada jimat tulang kecil yang masih berdarah. Langit pagi menyambut dengan warna jingga pucat, kontras dengan gelapnya trauma yang melekat di hati Nedra dan Mira. Mereka tergeletak di pinggir jalan berkerikil, tepat di tempat di mana mobil mereka mogok semalam. Tapi mobil itu tidak ada. Begitu juga dengan Tivan dan Sagan. Mira merintih pelan mencoba berdiri dengan tubuh yang gemetar. Matanya menatap ke sekeliling, mencari sesuatu yang bisa menghubungkan mereka ke kenyataan. Tapi semuanya terasa kosong. Suara Mira serak, hampir tak terdengar. Sagan, dia! Jangan! Nedra memotong cepat, suaranya dingin dan tajam, seperti mencoba menahan sesuatu yang lebih rapuh di dalam dirinya. Ia menatap lurus ke depan, menolak membiarkan air mata jatuh. Tangannya mengepal dan di sana jimat tulang kecil itu masih ada, berlumuran darah kering. Kenapa ini masih ada? Bisiknya pelan, penuh ketakutan. Mira menatap jimat itu dengan ngeri, lalu tiba-tiba mundur beberapa langkah. Buang itu, Nedra. Buang aja. Tapi Nedra tidak bisa. Tangannya kaku, seolah jimat itu menolak untuk dilepaskan. Mereka memutuskan untuk berjalan, berharap menemukan bantuan atau setidaknya tanda-tanda kehidupan. Jalan aspal yang seharusnya membawa mereka pulang kini terasa seperti lorong tanpa ujung. Namun, semakin mereka berjalan, semakin banyak hal aneh terjadi. Mereka melewati rambu jalan yang sama berulang kali, meski mereka yakin sudah berjalan jauh. Sebuah papan kayu bertuliskan, "Selamat datang di Luranga," muncul di tepi jalan, meskipun mereka seharusnya sudah meninggalkan tempat itu. Gak mungkin, kita tadi udah jauh dari sini. Mira mulai panik, matanya melirik ke segala arah. Nedra terdiam, wajahnya mulai pucat. Ia meraih jimat di tangannya, merasakannya berdenyut pelan,
seperti ada detak jantung di dalamnya. Gua rasa kita nggak pernah benar-benar keluar, bisiknya pelan. Mira menatapnya dengan horor. Apa maksudmu? Sebelum Nedra bisa menjawab, terdengar suara langkah kaki dari balik pepohonan. Mereka berdua menoleh cepat. Seseorang keluar dari kegelapan hutan. Bukan sosok bertopeng, bukan makhluk aneh, tapi Tivan. Dia berdiri di tengah jalan, wajahnya datar, matanya kosong. Tivan? Mira berteriak, berlari ke arahnya tanpa berpikir. Nedra mencoba menahannya. Mira, tunggu! Tapi Mira sudah memeluk Tivan, menahan tangis. Tuhan, lo hidup, kita kira. Namun Tivan tidak memeluk balik. Tangannya terangkat pelan menempel di punggung Mira, lalu mengencang mencengkeram kuat membuat Mira tercekik. Mira! Nedra berlari mencoba menarik Tivan, tapi kekuatannya tidak seperti manusia biasa. Matanya yang kosong kini berubah menjadi hitam legam, tak ada sedikit pun putih. Nedra panik, mengeluarkan jimat dari sakunya dan tanpa berpikir panjang menusukkannya ke dada Tivan. Tivan berteriak, suaranya bukan suara manusia. Tubuhnya melengkung, matanya terbakar cahaya merah sebelum akhirnya runtuh ke tanah tak bergerak. Mira jatuh terhempas, terisak, wajahnya penuh luka cakar. Nedra menariknya bangun, keduanya mundur dengan napas memburu. Namun saat mereka menatap tubuh Tivan, perlahan tubuh itu berubah. Bukan lagi Tivan, hanya sosok asing dengan wajah yang tak dikenali, kulitnya membusuk dan mulutnya menganga tanpa suara. Mira menjerit histeris. Nedra menggenggam jimat itu lebih kuat. Kita belum keluar dari sini, Mira, kita masih terjebak. Dan di kejauhan terdengar suara tawa pelan, suara yang mereka kenal, suara Sagan. Mira dan Nedra berlari tanpa arah meskipun jalan di depan mereka tampak kosong, tanpa ujung. Desa Lurangga kini seperti menjadi labirin yang tidak ada habisnya, memutar mereka kembali ke titik yang sama berulang kali. Gak mungkin. Mira terengah-engah menatap rambu jalan yang kembali muncul di depan mata mereka. Kenapa ini terjadi? Nedra menggenggam erat jimat yang sekarang sudah dingin, bahkan terasa lebih berat di tangannya. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Sesuatu yang gelap. Kita nggak bisa lari lagi, Mira, kata Nedra pelan, suaranya serak. Kita terjebak di sini. Kita nggak akan pernah bisa keluar. Mira menoleh dengan panik, wajahnya penuh rasa takut. Jangan ngomong kayak gitu, Sagan. Namun Mira terdiam seketika. Di kejauhan sosok itu muncul kembali. Sagan. Dia berjalan pelan dengan wajah yang tak lagi dikenali. Wajahnya kosong, tapi di balik matanya ada sesuatu yang menunggu. Sesuatu yang gelap dan mengerikan. Sagan, lo! Mira berlari ke arahnya, namun kali ini Nedra menariknya kembali dengan paksa. Mira! Tidak! Tapi Mira dengan air mata mengalir deras terus berlari. Sagan, lo pasti bisa balik. Gue bisa bantu lo. Namun Sagan tidak menanggapi. Dia hanya berdiri di sana, matanya kosong seolah dia sudah tidak lagi mengenal mereka. Saat Mira mendekat, tiba-tiba ada suara keras yang menggema di udara, membuat tanah bergetar. Mira tersentak mundur. Melihat bayangan makhluk raksasa muncul dari balik hutan. Makhluk itu bertubuh hitam, wajahnya mengerikan dengan gigi runcing dan tangan yang sangat panjang, mencakar-cakar tanah. Sagan bergerak perlahan seolah menuntun mereka ke arah makhluk itu dan mulutnya terkatup rapat. Tak ada ekspresi apapun, hanya kegelapan di dalam tatapannya. Mira, Nedra, ini semua gak nyata. Suara Sagan akhirnya terdengar, tapi itu bukan suara yang mereka kenal. Apa yang lo maksud? Teriak Mira, gemetar. Lo harus bangkit, lo harus sadar. Sagan perlahan menoleh ke mereka, mata hitam pekat tanpa cahaya. Gak bisa, ini dunia mereka dan gue udah jadi bagian dari mereka. Mira mundur beberapa langkah seolah tubuhnya menolak untuk mempercayai kenyataan. Gak mungkin, lo gak bisa seperti ini. Namun saat itu juga makhluk raksasa itu bergerak cepat. Tiba-tiba Sagan menghilang dari pandangan mereka seperti diseret oleh bayangan masuk ke dalam tubuh makhluk tersebut. Mira terjatuh menjerit namanya namun suara itu hanya teredam oleh gelap. Nedra menatap kosong, tidak bisa menangis, tidak bisa bergerak. Hatinya terasa hampa. Seperti kehilangan sesuatu yang lebih dari sekadar teman. Dan di saat itu mereka mendengar suara tawa rendah dari belakang mereka. Kalian pikir bisa lari begitu saja? Pria tua itu muncul lagi dari dalam kabut. Tatapannya penuh makna yang tidak bisa dimengerti. Sudah terlambat. Sagan sudah menjadi bagian dari mereka. Dan kalian akan menjadi bagian dari Lurangga selamanya karena kalian datang ke sini dengan harapan kosong. Nedra berteriak namun tidak ada suara yang keluar. Bibirnya terbuka, tapi dia hanya bisa mendengar suara tawa itu semakin mendekat. Semuanya akan tetap di sini. Waktu seakan berhenti saat makhluk besar itu muncul dari kabut tebal.
Kegelapan menelan seluruh pemandangan, hanya ada bayangan raksasa yang bergerak perlahan di antara pepohonan. Bentuknya tidak jelas, namun ada sesuatu yang terasa familiar. Apa itu? Mira berbisik, tubuhnya gemetar. Ia berpegangan erat pada Nedra yang sudah kehilangan kata-kata. Pria tua itu berdiri di samping mereka, mengamati dengan senyuman yang tidak pernah menghilang dari wajahnya. Inilah batas akhir kalian, katanya pelan, hampir seperti bisikan. Kalian telah memilih untuk datang ke sini, dan sekarang kalian akan tinggal selamanya. Mira dan Nedra menatap makhluk itu dengan mata terbelalak. Ada keanehan dalam bentuknya. Tubuhnya seperti hantu raksasa, terbuat dari bayangan dan kabut. Namun matanya meski kecil mengeluarkan cahaya biru yang sangat tajam. Itu bukan hanya makhluk biasa. Nedra, yang sudah tidak bisa menahan perasaan takutnya, menggenggam jimat itu lebih kuat. Tivan, Sagan, mereka. Mereka sudah terikat. Pria tua itu menjawab, suaranya tenang seperti ombak yang datang dan pergi. Dan kalian juga. Namun sebelum mereka bisa memahami lebih dalam, makhluk raksasa itu bergerak. Angin kencang berhembus dan kabut tebal menyelimuti mereka membawa suara-suara aneh yang mengerikan. Di tengah kabut itu, mereka bisa melihat wajah yang muncul, namun bukan wajah manusia. Itu adalah wajah-wajah yang tak terhitung jumlahnya, seperti ribuan jiwa yang terperangkap dalam tubuh satu makhluk besar. Mira menjerit ketakutan, sementara Nedra merasa ada yang menarik dari dalam dirinya, sebuah dorongan yang kuat untuk menyerah, untuk menerima keadaan ini. Matanya mulai berkunang-kunang. "Jangan!" Mira teriak, mencoba mengguncang tubuh Nedra. Namun mata Nedra kosong, terperangkap dalam pandangan kosong itu. Pria tua itu tersenyum lebih lebar. "Kalian masih belum mengerti." "Apa yang kalian inginkan dari kami?" tanya Mira, suaranya semakin rendah. Pria tua itu menatap mereka dengan penuh amarah yang terpendam, meskipun bibirnya masih tersenyum tipis. "Kami tidak menginginkan apapun, kami hanya menunggu." "Menunggu apa?" tanya Nedra lemah. Pria tua itu akhirnya mengangkat tangannya, menunjuk ke arah makhluk raksasa yang kini mulai bergerak maju, mendekat. "Kami menunggu akhir dari mereka yang datang ke sini. Dan kalian adalah bagian dari akhir itu." Tiba-tiba, suara terdengar keras seperti ledakan di udara. Cahaya putih menyilaukan muncul di antara kabut memancar dari tubuh jimat di tangan Nedra. "Apa ini?" Mira berteriak. Nedra merasa seperti ada kekuatan lain yang mengendalikan tubuhnya. Cahaya itu merasuki dirinya, membuatnya melihat dengan jelas semua yang ada di sekitar mereka. "Sagan, Tivan, dan bahkan kalian terjebak di sini untuk selamanya," kata pria tua itu dengan tegas. "Dan hanya mereka yang dapat melawan yang akan terlepas." Namun sebelum dia bisa mengakhiri kata-katanya, makhluk raksasa itu berhenti sejenak, menatap langsung ke arah mereka. Dengan kecepatan yang mengejutkan, makhluk itu membuka mulutnya, mengeluarkan suara yang mengerikan, seperti jeritan ribuan jiwa yang hilang. Nedra, Mira, dan pria tua itu terpana sejenak hingga akhirnya kabut menghilang dan dunia kembali sunyi, menggantikan ketegangan yang mendalam. Kabut mulai menyusut, dan mereka kembali berada di tengah jalan, namun kali ini semuanya terasa berbeda. "Kita tidak bisa kabur, Mira," Nedra berbisik, suaranya seperti gemeretak gigi. "Mereka sudah mengikat kita." Mira menatap Nedra dengan mata yang masih penuh ketakutan, tapi juga mulai kehilangan harapan. Rasa takut yang begitu dalam itu perlahan berubah menjadi keputusasaan. Mereka sudah terlalu lama terjebak dalam lingkaran ini. "Apa yang harus kita lakukan, Nedra?" Suara Mira hampir tak terdengar, seperti ditelan oleh kabut. "Kita nggak bisa lari, nggak bisa menang." Namun sebelum Nedra bisa menjawab, mereka mendengar suara langkah kaki di belakang mereka. Langkah berat. Saat mereka berbalik, wajah Sagan muncul dari kabut. Namun kali ini tidak seperti sebelumnya. Wajahnya tidak kosong lagi, namun lebih mengerikan. Mata hitam pekatnya dipenuhi dengan kegelapan abadi, seperti sebuah dunia yang tak berujung. "Sagan," Mira berbisik, hampir tak percaya. Sagan menatap mereka dengan kosong, tapi ada sesuatu yang lebih gelap dalam dirinya. "Kalian harus menerima takdir kalian." Suara itu terdengar seperti teriakan dari ribuan jiwa yang terperangkap. "Gue gak mau begini, Sagan." Mira menjerit, berlari ke arah Sagan, namun tubuhnya berhenti sendiri. "Ini gak bisa terjadi. Lo gak bisa jadi bagian dari mereka." Sagan tersenyum, tapi senyum itu bukan miliknya. "Gak ada pilihan lain, Mira. Kita semua terjebak di sini. Kalian yang datang ke sini dengan harapan, dan harapan itu hanya akan membawa kehancuran." Mira hampir tidak bisa bergerak, dipenuhi dengan kebingungannya. Namun dalam hatinya dia tahu, kegelapan itu sudah menguasai mereka. "Jadi, apa yang harus kami lakukan?" tanya Mira, bibirnya bergetar.
Sagan perlahan mengangkat tangan, iya, dan di sekeliling mereka, kabut mulai memadat lagi, menciptakan dinding kabut yang tak tembus. Berjuang untuk diri kalian sendiri, jawab Sagan dengan suara yang rendah, penuh keputusasaan. Berjuang untuk membebaskan diri dari ini. Tapi, jangan berharap kalian akan menang. Makhluk besar itu muncul lagi di belakang Sagan, wajahnya penuh dengan ribuan wajah yang mengerikan, menatap mereka dengan tajam. Tidak ada yang bisa keluar. Kalian akan menjadi bagian dari mereka. Mira, Nedra, ini semua bukan akhir. Sagan menghilang dalam kabut dan tiba-tiba semuanya terdiam. Nedra terjatuh, merosot di tanah, tangan menggenggam erat jimat yang masih dipenuhi dengan kekuatan misterius. Dia tahu tak ada jalan keluar. Tidak dengan kekuatan mereka, tidak dengan usaha apapun. Namun sesuatu di dalam dirinya bergolak. Tiba-tiba dia merasa ada kekuatan lain yang menyatu dengannya. Nedra! Mira berteriak, mencoba menariknya kembali, namun Nedra berdiri dengan kekuatan yang berbeda. Lo gak bisa terus kayak gini. Nedra hanya menatap Mira, matanya berkilau dengan sinar tajam. Kita bisa keluar, Mira, kita bisa mengakhiri ini. Mira terdiam, tak bisa berkata-kata. Ada kepercayaan dalam suara Nedra yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Gimana caranya? Tanya Mira, matanya penuh dengan rasa ingin tahu, tapi juga takut. Dengan jimat ini, kita bisa mengakhirinya, Mira. Kita bisa mengubah takdir ini. Saat itu, kabut menghilang sepenuhnya dan mereka berdiri di ambang jurang yang sangat dalam. Namun di depan mereka ada satu pilihan yang tersisa. Keheningan yang panjang menutupi segala sesuatu di sekitar mereka. Kabut yang menutupi jalan-jalan itu perlahan terangkat, dan untuk pertama kalinya sejak mereka terjebak di sini, langit tampak terbuka. Namun, di balik langit yang cerah itu ada rasa yang mendalam, seolah kegelapan tidak pernah pergi. Nedra menatap jimat itu dengan wajah yang penuh tekad. Meskipun ada rasa takut yang mencekam, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya, kekuatan yang datang dari perjanjian yang tak pernah terucap. Kita bisa mengakhirinya, Mira, katanya pelan, seolah meyakinkan dirinya sendiri lebih dulu. Tapi ini akan ada konsekuensinya. Mira menatap Nedra dengan mata penuh kebingungan. Namun di balik itu ada kepercayaan yang tak terungkap. Lo yakin? Gimana kalau kita malah tambah terjebak? Nedra tidak menjawab segera, matanya terfokus pada jimat yang terus menggenggam kuat di tangannya. Gak ada jalan lain, Mira. Kalau kita gak berani sekarang, kita akan selamanya terjebak dalam dunia ini. Semua yang kita kenal, semua yang kita sayangi hanya akan menjadi bayangan. Tapi, Mira berhenti, merasakan jantungnya berdetak kencang. Jika kita gagal, gimana? Kita nggak akan gagal. Nedra akhirnya mengangkat jimat itu tinggi-tinggi, memfokuskan pikirannya. Rasanya segala kekuatan dunia terkonsentrasi di sana, seperti ada sesuatu yang besar mengalir melalui tubuhnya. Tiba-tiba sebuah suara memanggil mereka dari dalam kegelapan. Suara itu datang dari segala arah, penuh dengan tawa yang meresap hingga ke dalam jiwa mereka. Kalian benar-benar berani melawan kami? Suara itu menggelegar datang dari makhluk besar yang kini berdiri jauh di depan mereka. Kalian pikir kalian bisa menghentikan takdir? Tiba-tiba, tubuh Nedra mulai bergetar, kekuatan jimat itu mengalir ke seluruh tubuhnya. Tahu satu hal, Mira, bisiknya dengan suara berat. Takdir kita bukan sesuatu yang bisa diubah. Tapi, kita bisa memilih untuk tidak menyerah. Mira terdiam, seolah terhipnotis oleh kata-kata Nedra. Lalu, tanpa banyak berkata-kata lagi, mereka berdua melangkah maju mendekati makhluk raksasa yang berdiri di ujung jalan. Dengan setiap langkah, kabut itu semakin menghilang. Kekuatan yang ada di dalam jimat semakin terasa kuat. Rasanya seperti dunia ini menguji mereka, mencoba menahan mereka, namun mereka tidak bisa mundur lagi. Apa yang kalian harapkan? Tanya makhluk itu, suaranya menggema. Perlawanan kalian sia-sia. Namun sebelum makhluk itu bisa bergerak lebih lanjut, Nedra mengangkat jimat itu dan untuk pertama kalinya sebuah cahaya putih yang sangat terang keluar dari jimat membelah kegelapan yang menyelimuti dunia ini. Cahaya itu menyinari segala sesuatu, menciptakan lubang besar di ruang di sekitar mereka. Seakan dunia ini pecah, menyingkapkan sesuatu yang lebih besar. Lo pikir ini akan mengubah apapun? Tanya suara pria tua itu yang kini muncul di antara keretakan dunia. Semua ini sudah ditentukan. Namun Nedra menatap pria itu, suaranya penuh dengan keyakinan. Kami bukan bagian dari dunia ini. Kami memilih untuk bebas. Dengan satu dorongan terakhir, cahaya itu semakin kuat. Dunia ini dengan segala kekuatannya mulai retak dan menghilang. Makhluk besar itu menjerit, hilang dalam kabut yang menyelimuti dunia mereka seakan-akan dibawa angin.
Dan saat dunia itu menghilang, mereka berdiri di tempat yang hampa, di sebuah dunia baru, lebih cerah, lebih hidup dan bebas dari segala ancaman yang sebelumnya. Mira menatap Nedra dengan mata yang masih penuh kebingungan, namun kini lebih tenang. Kita berhasil? Ya, jawab Nedra, suaranya penuh ketenangan yang tidak mereka rasakan sebelumnya. Kita berhasil, tapi tak ada yang bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Semua yang hilang, tetap hilang. Mereka berdua berdiri di sana, menatap dunia yang baru yang sekarang terasa lebih nyata. Namun kedamaian itu terasa rapuh. Mereka tahu meskipun dunia ini bebas dari kegelapan, jejak yang mereka tinggalkan tak akan pernah benar-benar hilang. Jalan pulang yang salah akhirnya terhapus, kata Mira pelan, sambil menatap ke kejauhan. Tapi dunia ini masih milik kita. Dengan langkah penuh keberanian, mereka berjalan menuju dunia yang baru, dunia yang lebih baik, meskipun selalu ada bayangan yang mengikuti. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga cerita ini bisa mengisi waktu dan menjadi teman beristirahat di saat Anda lelah. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan akhiru salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.